experiencing God, mengalami Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 adalah ayat tema kita sepanjang tahun ini, tetapi juga Yesaya 40 ayat 31 adalah ayat tema untuk minggu yang kedua di bulan Maret ini. Jadi saudara akan mengalami atau kita akan diajar tentang mengalami Tuhan sepanjang bulan Maret ini. Mari kita lihat Alkitab kita, dan kalau saudara lupa bawa Alkitab atau smartphone saudara lowbat, ada layar di depan, saudara bisa mengikuti dengan melihat layar yang ada di depan. Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan berkata begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti mendapat kekuatan baru. Ayat ini akan berlaku bagi kita kalau kita lemah dan kemudian kita datang kepada Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, mencari Tuhan. Kalau saudara sementara berlari dan saudara mengalami kelesuan, saudara perlu Tuhan. Kalau saudara sementara berjalan dan saudara mengalami kelelahan, saudara perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Akan ada banyak tawaran, akan ada banyak insight dari orang sekitar kita ataupun dari sosial media kita untuk bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Tetapi kalau saudara mau mengalami kekuatan baru yang sejati, maka menanti-nantikan Tuhan adalah jawabannya. Kalau di tema bulan ini mengalami Tuhan, experiencing God. Kenapa kita harus mengalami Tuhan? Kenapa orang percaya harus mengalami Tuhan dalam hidupnya? Bukankah kita sudah percaya dan kemudian Tuhan tahu kehidupan kita, dan kemudian kita tahu bahwa kita harus melakukan segala sesuatu yang sesuai firman? Bukankah hidup melakukan firman, berbuat baik, hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukankah itu cukup? Tetapi Tuhan mau sesuatu yang lebih lagi, lebih dalam. Mengalami Tuhan bukan sekedar tahu Tuhan. Tuhan ada, Tuhan menolong saya. Amin, puji Tuhan, selesai. Mengalami Tuhan bukan sekedar kita tahu bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita, dan Tuhan akan, ketika saya jatuh, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang saya. Mengalami Tuhan adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Mengalami Tuhan harus selalu hidup atau selalu muncul di dalam hati kita, di dalam inner, di dalam diri kita, lahir di dalam diri kita, untuk kita menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan tidak akan pernah terlepas dari kerinduan kita, kasih kita kepada Tuhan. Menantikan bus tidak sama dengan menantikan orang yang kita kasihi. Menantikan sama sih, menanti bus. Terlambat 5 menit kita marah-marah, ya. Ya benar ya. Menanti kita sama, menantikan bus yang akan datang, atau kereta atau pesawat yang akan mengantar kita, dan kemudian karena alasan operasional maka penerbangan dengan nomor sekian ditunda. Kita marah-marah. Nanti akan dapat kompensasi, akan dapat roti dan kemudian dapat air mineral. Kemudian ada
Ada orang Manado bilang begini, bos, bagaimana kalau ngana jo kita kasih roti dengan air mineral, kok ngana tuh batunggu. Tidak sama dengan kita menantikan bus atau menantikan pesawat. Tidak sama saudara. Menanti-nantikan Tuhan itu sesuatu yang berbeda. Menanti-nantikan Tuhan harus berdasarkan kerinduan dan kasih kita yang mendalam kepada Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan tidak bisa kita gambarkan dengan cukup 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Kalau 6 jam, kong Tuhan tidak datang, sudah cukup, kelar. Beralih lagi. Ada batas waktunya. Kalau menanti-nantikan Tuhan itu didasarkan atas kerinduan kita, kasih kita kepada Tuhan, maka menanti-nantikan Tuhan tidak akan dibatasi oleh waktu. Ketika Tuhan tidak datang 1 jam, maka kita bosan ini 1 jam tidak datang Tuhan. Sepertinya tidak ada sesuatu yang Tuhan lakukan. Sepertinya saya tidak mengalami lawatan Tuhan. Bulu kuduk saya tidak berdiri dan kemudian sepertinya tidak ada damai di dalam hati saya. 1 jam saya tunggu, 2 jam saya tunggu, tidak jadi lagi. Menanti-nantikan Tuhan yang didasarkan atas kerinduan dan rasa kasih kita kepada Tuhan, kasih kita yang besar kepada Tuhan, semakin delay, maka kita akan semakin merindukan. Saudara yang pernah mengalami cinta kepada seseorang, pernah mengalami hal ini. Anik, belum datang. Kita nggak marah, tetapi kita semakin rindu. Ya, saudara mengerti maksudnya? Kita nggak menyalahkan Tuhan, kok nggak datang ya? Tuhan, bukankah saya sudah memberi waktu dan menantikan engkau, tapi kenapa engkau nggak datang? Tapi ketika delay, maka kerinduan kita akan semakin besar. Kita akan semakin merindukan Tuhan, merindukan kehadiran Tuhan, menantikan semakin besar keinginan kita untuk berjumpa, untuk ketemu dengan Tuhan. Itu arti menanti-nantikan Tuhan. Gak sama saudara ya, menanti bus, menanti pesawat. Kalau semakin lama delay, semakin kita galau, semakin kita marah. Tapi menanti-nantikan Tuhan akan membuat kerinduan kita semakin besar untuk ketemu, untuk berjumpa, untuk mengalami Tuhan. Orang percaya harus mengalami Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan harus mengalami Tuhan. Amin ya. Nah saudara, segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini pasti ada rencana Tuhan. Semua. Segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami, baik karena kesalahan kita ataupun karena kesalahan orang lain, baik karena pengaruh diri kita sendiri maupun pengaruh orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Segala sesuatu yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita, baik yang bisa kita kontrol ataupun yang tidak bisa kita kontrol, segala sesuatu itu pasti ada di dalam rencana Tuhan, pasti dalam kontrol Tuhan, pasti di dalam kendali Tuhan. Dan tidak ada bagian atau peristiwa di dalam hidup kita yang kita alami yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tuhan tahu saudara, pasti. Tuhan tahu apa yang kau rasakan saat ini. Mungkin pendetamu, gembalamu gak tahu. Ini gembala gak tahu. Bagaimana ini kalau gembala ini tahu, tapi perasaan tidak dikunjungi. Bagaimana ini pendeta ini? Sudah jadi pendeta kalau begitu. Ya karena pendeta bukan Tuhan saudara. Kalau saudara mau dikunjungi tolong kasih tahu. Pastor Ramli ada waktu sebentar, tolong kunjungi saya. Kenapa? Karena saya menyediakan makanan. Ya, tapi mulai besok jangan dulu daging ya. Maaf kepada mereka yang
jualan daging dan kita puasa dulu. Tuhan tahu saudara, sekalipun gembala nggak tahu, Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Situasi baik atau tidak, itu ada di dalam tangan Tuhan. Percaya di dalam tangan Tuhan. Yang jadi pertanyaan saudara, apakah melalui situasi atau keadaan yang baik ataupun keadaan yang buruk, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja, ataupun yang kita bisa kendalikan atau yang tidak bisa kendalikan, apakah ketika kita mengalami atau masuk dalam peristiwa ini, apakah kita menjadikannya pengalaman untuk mengalami Tuhan, menjadikan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, menjadikan perjalanan kehidupan kita itu sebagai pengalaman untuk mengalami Tuhan, atau itu hanya sekedar kisah hidup kita. Setiap orang akan mengalami momen di mana Tuhan membawa dia masuk ke dalam pengalaman mengalami Tuhan. Semua orang percaya, semua orang yang mengasihi Tuhan pasti akan mengalami momen saat di mana dia akan masuk di dalam pengalaman mengalami Tuhan. Pasti saudara. Pastor, tapi dia ini keras hati dia. Orang lain coba menangis jawab penyembahan, dia cuma begini. Bagaimana dia mau mengalami Tuhan? Di dalam Alkitab justru orang yang keras hati, justru mereka yang Tuhan lebih dulu, bukan smash ya, lebih dulu jamah. Serius, bukan karena dia keras hati dan Tuhan tidak mengasihi dia, bukan saudara. Kadang kita berpikir bahwa mengalami Tuhan hanya bagi mereka yang dekat dengan Tuhan. Orang kata kuat jauh dari Tuhan. Orang tidak mungkin mengalami Tuhan. Orang dekat dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Sama dengan tu WL tadi. Emang dorang menyanyi, langsung dapat rasa tuh hadirat Tuhan. Martorang tidak langsung mengalami Tuhan, beda. Tapi kebenarannya adalah semua orang yang percaya, semua orang yang mengasihi Tuhan pasti akan mengalami momen di mana saat dia mengalami Tuhan. Yang pernah mengalami Tuhan katakan amin. Peristiwa pertama kita mengalami Tuhan adalah peristiwa di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di mana hidup kita serahkan kepada Tuhan. Hidup kita mengalami perubahan. Dari yang lama, hidup yang lama kepada kehidupan yang baru. Itu momen yang terbaik, yang pertama di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Tetapi juga di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita akan ada momen di mana Tuhan akan membawa kita untuk masuk ke dalam pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seperti Yusuf, Yakub, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami momen di mana mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara belum mengalami momen, saudara perlu mengizinkan Tuhan. Atau bilang, Tuhan, saya mau mengalami momen perjumpaan dengan Engkau. Saya mau mencari Engkau. Saya mau menantikan Engkau. Kuncinya merindukan dan dengan kasih menantikan Tuhan. Kita pasti akan masuk ke dalam momen di mana pengalaman mengalami Tuhan akan kita alami. Kenapa penting mengalami Tuhan? Ada dua alasan kenapa kita penting mengalami Tuhan. Saudara, dua hal penting kenapa kita orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan harus mengalami Tuhan. Yang pertama, mengalami Tuhan
akan meningkatkan kualitas iman kita. Orang yang mengalami Tuhan pasti kualitas imannya pasti meningkat, bertumbuh. Paulus bilang tingkat pengenalan akan Tuhan engkau tingkatkan kepada tingkat yang selanjutnya, tingkat yang lebih tinggi. Iman kita, kalau ada ukuran iman, kan Yesus bilang iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Berarti saudara, orang Kristen punya kewajiban untuk meningkatkan imannya, level imannya, kualitas imannya perlu ditingkatkan. Dan pengalaman dengan Tuhan, mengalami Tuhan akan meningkatkan level iman kita kepada Tuhan. Saudara, beberapa waktu saya pernah berpikir begini, apakah segala sesuatu yang kita alami ini memang diizinkan Tuhan untuk sekedar kita alami lewat, atau segala sesuatu yang kita alami itu Tuhan izinkan untuk meningkatkan iman kita, untuk kita semakin mengalami Tuhan, semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita, dan semakin percaya bahwa Dia Tuhan. Berulang kali saya menemukan diri saya dibawa oleh Tuhan kepada situasi di mana saya harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ada momen di mana iman saya goyah. Ada peristiwa di mana saya berpikir, Tuhan, apakah memang Tuhan mau bekerja di dalam hidup saya atau tidak? Apakah memang Tuhan mau memakai saya dalam pelayanan atau tidak? Tapi saya menemukan berulang kali, kemudian saya menemukan berulang kali Tuhan menunjukkan kasih setianya. Tuhan membuktikan bahwa pilihannya benar, bahwa apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, apa yang kita alami, dan kemudian Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan kita jawaban, menjawab doa kita, menolong kita di waktu kesesakan, menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, apapun yang kita pikirkan, bahkan mungkin Tuhan melakukan bahkan jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Momen tersebut membuat iman saya, iman kita itu semakin naik. Baru-baru ini saudara, baru-baru ini ketika ada situasi di mana saya harus percaya kepada Tuhan, baru-baru ini saya mengalami momen di mana saya tidak takut. Ketika ada pemberitahuan, di dalam pemberitahuan, dan kemudian saya ngobrol dengan istri, saya bilang, saya cuma angkat kening, dia sudah tahu. Kenapa? Masih takut? Dia bilang, enggak takut. Dia kemarin dia kirim reels. Istri saya kirim reels, dan kemudian reelsnya ada seorang hamba Tuhan, reelsnya tentang imamat rajani. Imamat rajani itu akan dipelihara oleh raja di atas segala raja. Itu isinya. Dan saudara, benar, saya tidak mengalami keraguan sedikit pun. Walaupun secara kalkulasi saya lihat kalkulasinya, ketika ada orang yang bilang, siapa mau bayar ini? Kita bilang begini, nanti kita bayar. Berapa kali peristiwanya saudara? Siapa mau bayar? Nanti kita bayar. Dan kemudian seperti saya bukan tidak berhitung saudara, saya berhitung. Dan saya tahu ini
Kalau diteruskan berbahaya. Tapi di saat itu saya nggak mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Dan benar saudara, Tuhan meningkatkan iman kita. Iman yang bertumbuh, kualitas iman yang bertumbuh, itu akan mengalami yang namanya tidak khawatir. Kalau saudara kita masih khawatir, Tuhan mau supaya iman kita, kualitas iman kita bertumbuh. Dan benar saudara, saya kasih tunjuk, ada orang yang murah hati transfer uang ke saya dan saya kasih tunjuk sama istri. Tapi sebelum dia kirim Imamat Rajani itu, saya bilang, Ma ini lihat, mau lihat, memang kata Tuhan pasti menolong. Saya bilang pasti. Karena dulu saudara, saya pernah mengalami situasi yang sama. Dan saya selalu bilang sama istri, aduh bahaya orang ini. Selalu kita bilang, tanya sama istri saya, selalu dok bilang bahaya. Aduh kayaknya tidak cukup, sudah gampang. Aduh bagaimana ini? Kita laki-laki, tapi waktu itu saya jadi seperti perempuan, lebih banyak bercerita daripada tapi istri. Kita jadi jago bercerita. Kalau saya khawatir, ternyata saya jadi banyak cerita, banyak bicara. Dan saat itu, saat dimana ketika saya khawatir dan Tuhan menolong saya menjadikan peristiwa itu sebagai peristiwa di mana Tuhan hidup saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka saat itu iman saya ditingkatkan. Kualitas iman saya mulai naik. Dan ketika saya mengalami peristiwa yang sama, maka ketakutan dan kekhawatiran sepertinya hilang. Bukan saya berdoa saudara, Tuhan tolong saya supaya saya tidak khawatir, saya tidak takut. Saya tidak berdoa. Tetapi seperti gak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan di dalamnya. Karena perjumpaan dengan Tuhan, mengalami Tuhan akan meningkatkan kualitas iman kita. Kalau saudara ada di situasi di mana saudara mungkin bergumul dan saudara khawatir dalam hidupmu, khawatir dengan segala sesuatu yang engkau sementara hadapi saat ini, khawatir dengan masa depanmu, dan saudara ingat bahwa ada peristiwa di mana kita mengalami pertolongan Tuhan, di mana Tuhan berjumpa dengan kita, kita mengalami Tuhan, maka jadikan momen mengalami Tuhan sebagai waktu di mana engkau meningkatkan kualitas imanmu. Jangan hanya berhenti dengan iman yang memindahkan gunung. Jangan cuma stop dengan iman yang aku berkata kepada gunung ini tertancap ke laut, maka dia tertancap ke dalam laut. Tingkatkan kualitas imanmu. Karena firman Tuhan bilang, kalau Tuhan datang, adakah dia mencari iman di bumi? Karena saudara, iman hanya diperlukan di bumi. Benar saudara. Pastor, di surga dang tidak perlu iman. Tidak perlu saudara. Iman hanya berfungsi di bumi. Hanya berlaku di bumi. Karena iman adalah dasar segala sesuatu yang belum kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita so lihat muka dengan muka, so di sorga, so lihat muka dengan muka, gak perlu iman lagi. Iman kita perlu di bumi. Maka kalau kita masih hidup di bumi ini, pastikan engkau mengalami Tuhan. Supaya kualitas imanmu meningkat dari hari ke hari. Orang lihat, aduh pastor pe jemaat sana Kang, iyo, dia pe pergumulan berat, tidak sama dengan kita. Dia pe iman hebat, dia tetap bertahan. Sekalipun pergumulannya sulit, dia tetap bertahan. Aduh kalau kita so kalah. Tingkatkan kualitas imanmu. Bagaimana? Dengan mengalami Tuhan. Jangan jadikan momen tersulit di dalam hidupmu atau momen terbaik di dalam hidupmu itu cuma lewat. Cuma nanti kalau mati, orang mati cuma tertulis garis datar.
Jangan jadikan momen di dalam hidupmu cuman sebagai kisah hidupmu. Jadikan momen di dalam hidupmu sebagai momen engkau mengalami Tuhan. Jangan tanya saudara, ini karena dia pastor, bagaimana saya mengalami Tuhan? Karena dia. Oh karena orang itu, kita ada di dalam pergumulan ini. Oh karena dia salah, kita yang tanggung dia akibat. Makanya kita masuk di dalam bagian kedua. Mengalami Tuhan akan mengubah cara pandang kita. Mengalami Tuhan mengubah perspektif kita. Saya baru ikut saudara seminar berbayar. Saya bayar pendaftarannya, saya ikut. Dan kemudian di seminar itu di seminar itu salah satu poin penting yang dia ajarkan adalah tentang mengubah cara pandang, mengubah perspektif. Kita melihat dari sudut pandang yang satu, coba lihat dari sudut pandang yang lain. Kalau belum mendapatkan jawaban dari sudut pandang yang satu, lihat lagi dari sudut pandang yang lain. Ketika kita punya sudut pandang yang jelas, maka kita punya keputusan dan tindakan akan berbeda. Ternyata cara pandang itu sangat penting, berguna dalam hidup kita. Dan mengalami Tuhan akan mengubah cara pandang kita. Firman Tuhan bilang begini saudara. Roma pasal yang ke-12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mengalami Tuhan tidak hanya meningkatkan kualitas iman kita, tetapi juga mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Pasti saudara. Ketika Yusuf ketika dia mengalami situasi di mana dia ditolak oleh saudara-saudaranya, di mana dia dibenci oleh saudara-saudaranya, di mana dia mengalami pengalaman yang sangat buruk untuk saudara-saudara Yusuf, untuk kakak beradik, saudara-saudara Yusuf, kakak-kakaknya Yusuf, itu kakak terkejam. Sekalipun torang benci, patorang pe saudara, patorang pe adik, torang pe kakak, kita nggak akan pernah menginginkan supaya mati dia, atau merencanakan supaya dia mati. Tapi saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Bukan hanya membunuh, mereka menjual Yusuf. Dan bahkan karena perlakuan dari saudara-saudaranya, maka Yusuf dibawa ke rumah Potifar karena perlakuan dari saudara-saudaranya, dan kemudian berdampak kepada perlakuan dari keluarga Potifar, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara karena saudara-saudaranya, dan kemudian karena perlakuan dari keluarga Potifar, kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara, dan kemudian dia melakukan segala sesuatu, semua pekerjaan di dalam penjara dilakukan oleh Yusuf, tidak dihargai, bahkan dilupakan sama sekali. Pengalaman dengan Tuhan mengubah cara pandang Yusuf. Dan kemudian ketika dia ketemu dengan saudara-saudaranya, dia diangkat oleh Firaun untuk menjadi penguasa Mesir, maka Yusuf membuat statement yang sangat orang ingat. Bukan karena perbuatanmu aku ada di sini, tetapi karena Tuhanlah yang merencanakannya, supaya aku mendahului kamu dengan maksud untuk memelihara hidupmu dan bangsa kita. Yusuf gak lihat saudara-saudaranya sebagai dampak buruk yang menyebabkan penderitaan, tetapi Yusuf melihat dari cara pandang yang berbeda. Kenapa? Karena dia mengalami Tuhan. Karena dia menjadikan pengalaman bersama dengan Tuhan, kehidupan di dalam
pengalaman-pengalaman di dalam hidupnya itu sebagai pengalaman di mana Yusuf mengalami Tuhan. Di mana ketika dia ada di dalam lubang sumur yang harusnya dia mati di situ, dia lihat bagaimana Tuhan membela dia. Diangkat. Ada kafilah yang lewat, dijual, tidak jadi dibunuh, puji Tuhan. Sekalipun dijual, dia dijual, sudah bekerja sedemikian hebat, tetapi ketika dia dituduh, dia kemudian melihat bagaimana Tuhan mengangkat kehidupannya. Ya, Tuhan membawa saya semakin dekat dengan rencana Tuhan. Masuk ke dalam penjara, dia lihat bagaimana Tuhan menolong dia dengan memberitahukan bahwa arti dari mimpi juru roti, juru minum diberitahukan kepada Yusuf. Dia mengalami Tuhan. Sekalipun setelah dia memberitahukan arti mimpi, mengalami Tuhan, dan kemudian Yusuf bilang, kalau engkau nanti diangkat, tolong ingat, dilupakan. Bukan cuma 1-2 bulan saudara, bertahun-tahun Yusuf dilupakan. Tapi setelah itu dia tetap menjadikan pengalaman dengan Tuhan sebagai, dia tetap menjadikan pengalaman hidupnya sebagai pengalaman dia mengalami Tuhan. Ketika saatnya Tuhan mengangkat kehidupannya, maka Yusuf dipimpin oleh Tuhan. Saudara mungkin lihat cerita di dalam kitab Kejadian itu kisah yang santai. Cuman Yusuf membagi-bagikan, Yusuf kemudian mengatur persediaan, bagaimana Yusuf kemudian mengarahkan orang. Tidak hanya itu saudara, Yusuf juga berjuang dengan orang yang mau mengambil, mau mencuri, orang bangsa lain yang berusaha untuk mengambil persediaan makanan. Gandum hanya ada di Mesir. Saudara, kalau orang kelaparan, orang pasti lakukan hal yang bahkan tidak masuk akal. Bukan tidak sedikit orang, makanya Yusuf bilang sama saudara-saudaranya, kamu mata-mata ya. Bukan karena tanpa sebab dia berkata demikian, karena kemungkinan besar banyak mata-mata yang sudah dia tangkap. Banyak bangsa di luar sana yang berusaha menyerang Mesir. Tetapi Yusuf tetap menjadikan pengalaman hidupnya sebagai pengalaman mengalami Tuhan. Dan bahkan ketika sebelum Yusuf mati, Yusuf bilang sama saudara-saudaranya, kalau nanti Tuhan berkenan dan Tuhan membawa kita keluar dari negeri ini, tolong bawa tulang-tulangku. Yusuf punya pandangan iman sampai kekekalan saudara. Kalau kita mati, kita nih mau kubur di sini. Pengalaman dengan Tuhan akan membuat perspektif kita jadi beda. Kita akan melihat kepada kekekalan, kepada sesuatu yang lebih besar daripada keinginan kita, daripada ego kita, daripada perasaan kita, daripada apa yang kita alami. Kita akan melihat jauh lebih besar. Ada orang yang mungkin menyakiti kita, berbuat salah dengan diri kita. Tapi kalau kita mengalami Tuhan, lewat peristiwa ini kita mengalami Tuhan, maka perspektif kita akan di bawah Tuhan sampai kepada kekekalan. Kalau Tuhan izinkan saya mengalami ini, apa rencana Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan mau saya pelajari? Apa yang harus saya lakukan supaya hidup saya semakin berdampak, semakin menjadi berkat bagi banyak orang? Alami Tuhan saudara. Karena mengalami Tuhan akan mengubahkan, akan meningkatkan kualitas imanmu. Mengalami Tuhan akan membuat cara pandangmu, perspektif hidupmu terhadap kehidupan ini akan berbeda. Dan bukankah kita dipersiapkan Tuhan untuk kekekalan? Kalau saudara hidup, saudara gagal, hidup tidak selesai ketika saudara gagal. Masih hidup, masih terus berlangsung. Ketika saudara tidak dipromosikan, atau mungkin hidupmu promosi yang harusnya engkau
dapatkan, diserobot orang lain. Dan kau kemudian harus berjuang lagi dari awal. Hidupmu tidak selesai di sana. Hidupmu jauh lebih penting, jauh lebih berharga. Imanmu jauh lebih penting daripada sekedar promosi atau jabatan atau berkat yang mungkin hilang dari genggamanmu. Imanmu jauh lebih penting. Karena iman kita, di iman kita berguna untuk kehidupan kita di kekekalan. Iman, kita nggak perlu iman di kekekalan, tetapi untuk menuju kekekalan kita perlu iman. Dan Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi, mengalami Tuhan untuk mempersiapkan imanmu. Jangan goyah saudara. Kalau saudara lemah, datang kepada Tuhan. Kalau saudara letih, datang kepada Tuhan. Kalau saudara lelah, datang kepada Tuhan. Karena mengalami Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini akan memberi kekuatan baru. Mengalami Tuhan gak mudah saudara. Akan ada banyak orang yang gagal dan mundur dari imannya. Karena dia menantikan Tuhan dengan cara yang salah. Menantikan Tuhan seperti menantikan bus. Tapi kita menantikan Tuhan dengan hasrat, dengan kerinduan, dengan cinta kita kepada Tuhan.